Baik, kita lanjutkan kembali tentang bidang dan tugas manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen produksi, atau kalau dulu kita mengistilahkannya manajemen operasional. Cuman sekarang produksi operasional kita lebur jadi satu menjadi manajemen produksi gitu. Yang pertama, tugasnya adalah perencanaan produk ya. Kalau ada yang masih ingat di video sebelumnya, perencanaan produk juga muncul di ini saya bukakan, muncul di bidang pemasaran ya, perencanaan produk. Kemudian di bidang produksi juga ada perencanaan produk. Apa perbedaannya di antara kedua bidang itu, tapi fokus tugasnya sama. Ternyata perbedaannya adalah ketika kita berbicara perencanaan produk pada manajemen pemasaran, mereka hanya bisa memberikan draft tentang fitur, kemudian fasilitas yang seharusnya ada dalam produknya ya, yang seharusnya ada dalam produknya. Contohnya gini, output dari perencanaan produk di manajemen pemasaran adalah saya harus membuat misalnya handphone ya seperti ini dengan fasilitas kamera depan belakang berapa pixel ya, depan dan belakangnya gitu. Kemudian apakah ini harus dibuat dengan RAM berapa, 1, 2, 3 atau 12 gitu misalnya. Kemudian bagaimana kapasitas baterai dan sebagainya, semuanya dideskripsikan, dijabarkan ya. Hanya dalam bentuk penjabaran ya. Ada deskripsi produknya. Nah, deskripsi produk ini lahir dari proses riset terhadap kebutuhan konsumen ya. Jadi dia tanya kepada konsumen, kamu tuh maunya produk handphone yang seperti apa sih gitu. Konsumennya jawab seperti ini. Ya, itu dideskripsikan, kemudian disimpulkan dan dituangkan dalam rencana produk yang akan dihasilkan. Itu hasil akhir dari manajemen pemasaran ya, berkaitan dengan ini perencanaan produk. Nah, sementara kalau di bagian produksi, perencanaan produk yang dimaksud adalah bagaimana bisa merencanakan sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, agar yang diinginkan oleh manajemen pemasaran tadi, si manajer pemasaran berkaitan dengan perencanaan produk yang sudah dia tuangkan dalam sebuah draft itu bisa diimplementasikan ya. Yang direncanakan apa ya, direncanakan dulu orang-orangnya, mampu nggak orang-orangnya gitu kan untuk memproduksi itu, bagaimana dengan peralatan yang mereka miliki sekarang gitu kan. Kemudian apakah bahan baku yang sekarang ada atau bahan baku yang akan dicari untuk memenuhi keinginannya itu bisa didapatkan atau tidak gitu. Ya, berkaitan dengan itu semua ya, hal-hal yang sifatnya fisik ya. Dia merencanakan kompetensinya, juga merencanakan sumber dayanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan luas produksi ya. Seberapa besar kapasitas yang harus dihasilkan itu juga berbanding lurus dengan luas produksinya ya. Kalau segmentasi pasarnya luas ya otomatis mass production-nya juga lebih tinggi gitu kan. Kemudian ada perencanaan lokasi pabrik ya. Perencanaan lokasi pabrik itu pertimbangannya ada 2 ya. Apakah dia atau pabriknya ini mendekatkan diri kepada sumber bahan baku, atau lokasi pabriknya itu mendekatkan diri ke konsumen ya. Dua-duanya sama-sama penting ya. Kalau kita membuat pabrik di lokasi yang dekat dengan bahan baku, otomatis mobilisasi bahan baku ke pabrik itu cost-nya rendah, biayanya rendah gitu kan. Tapi satu sisi ketika misalnya kita menjauh dari si calon target pasarnya, si konsumennya, otomatis biaya untuk pendistribusian juga akan tinggi. Otomatis nanti saluran distribusinya bisa bermacam tahap gitu, beberapa tahap ya, mulai dari pabrik, kemudian
didistribusikan ke kantor cabang, nanti cabang mungkin bisa distribusikan ke agen, agen distribusikan ke toko besar ke retailer, baru sampai ke tangan konsumen akhir ya. Jadi pertimbangannya bisa macam-macam. Nah, tinggal kita sebagai seorang manajer produksi bisa mempertimbangkan baik buruknya ya. Kembali lagi kepada prinsip efektif dan efisien tadi gitu kan. Ketika kita berbicara lokasi pabrik ya, otomatis kita harus menimbang dua biaya ya. Biaya untuk mendatangkan bahan baku atau biaya mendistribusikan produk jadi. Mana yang lebih membebankan ya. Ketika lebih tinggi bebannya untuk mendistribusikan produk jadinya, ya otomatis kita harus mendekatkan diri kepada konsumen. Bahan baku bolehlah diambil gitu kan, menggunakan fasilitas mobilisasi yang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi cost-nya juga harus kita pertimbangkan. Apakah betul-betul rendah atau justru karena bahan bakunya itu dari tempat yang jauh, misalnya tidak tahan di perjalanan begitu, sampai di pabrik kondisi bahan bakunya sudah tidak fresh lagi misalnya ya. Kalau kita berkaitan sama bahan baku yang sifatnya mudah busuk gitu kan, itu juga harus bisa kita pertimbangkan untuk supaya tidak terlalu jauh dari sumber bahan bakunya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan layout mesin-mesin pabrik ya. Layout mesin pabrik ini juga salah satu dari tugas bagian produksi gitu kan. Berkaitan sama layout mesin pabrik. Layout itu misalnya gini, ketika kita ingin memproduksi satu buah barang, sebuah produk, tapi untuk menjadikannya sebagai produk jadi itu harus melalui berbagai tahapan. Biasanya ada 3 tahapan. Kalau dulu saya sering mencontohkan, misalnya kalau kamu mau bikin pisang goreng ya, otomatis ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, kupas pisangnya, kemudian dibelah pisangnya gitu kan. Kemudian ada bagian adonannya, kemudian dicemplungkan dalam adonan. Setelah dicemplungkan kemudian masukkan di penggorengan matang gitu kan, baru ditiriskan. Tiriskan sudah dingin baru dikemas. Misalnya kita buatnya pakai packaging yang baik gitu. Ada banyak tahapan gitu kan. Nah, fungsi dari perencanaan layout mesin-mesin pabrik tadi, gimana caranya bisa memanfaatkan ruang pabrik yang seperti itu. Misalnya ruang pabriknya terbatas, tapi penempatan mesin-mesinnya, penempatan tahapan-tahapannya itu bisa dilakukan dengan baik, dengan efektif. Jangan sampai misalnya setelah dikupas gitu kan, pisangnya dikupas, nanti masuk ke tahapan berikutnya gitu kan, yang belah ternyata di ruangan sebelah gitu kan. Setelah dari ruangan sebelah kembali lagi sini untuk dimasukkan ke dalam adonan. Setelah dimasukkan dalam adonan, ternyata mesin berikutnya atau tahapan berikutnya ada di gedung satu yang ada di mana gitu, misalnya jauh dari tempat tersebut gitu. Digoreng di sana baru dikembalikan lagi ke sini untuk dikemas dan sebagainya. Itu kan masih kurang efektif ya, dan inefisien ya. Kita kembali ke prinsip tadi lagi, tidak efisien dalam hal waktu, biaya, juga tidak efektif gitu. Nah, tahapan-tahapan itulah yang harus dipertimbangkan si manajemen atau manajer produksi untuk mengatur sedemikian rupa sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik dan waktu yang digunakan juga bisa ringkas gitu ya. Kemudian ada perencanaan bahan baku ya. Dalam sekali produksi mesin pabrik kita misalnya mampu menghasilkan sekitar 1000 unit produk jadi gitu misalnya, dan 1000 itu otomatis harus memerlukan bahan baku berapa banyak ya. Itu yang harus kita optimalkan. Optimal dalam artian tidak kurang juga tidak terlalu banyak lebihnya. Kemudian berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja ya. Orang-orang yang harus kita tempatkan pada pos-pos tertentu supaya bisa menghandle pekerjaannya dengan baik ya. Yang terakhir adalah quality control. Biasanya ada proses cek dan recheck setelah berapa kali produk itu dibuat, ambil sampling satu kemudian digunakan gitu kan. Dicek kualitasnya dan lain sebagainya. Itu merupakan
pengawasan kualitas atau quality control ya.